rasan-rasan di luaran, Om Fauzan ini sangat independen memang. Artinya, wah independen pokoknya. Jadi gak ada yang bisa ngatur Om Fauzan gitu loh. Dia ngatur-ngatur sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris, pemandu acara sandasan di saluran Lingkar Jatim Channel. Kali ini akan bernostalgia dengan teman saya, sahabat saya, rekan saya, bahkan ini adalah saudara teman satu kamar dengan saya dulu, satu nasib juga di waktu di Surabaya. Nostalgia ini ya? Nostalgia. Langsung saja karena suaranya sudah muncul. Langsung saja selamat datang Om Fauzan. Selamat datang Kanda Aliman. Om Fauzan ini waktu di cerita lama saya dengan beliau ini ketemu di Pasar Pakis ya Pak ya, Om, Pasar ya? Pakis. Saya jualan mainan tak kataan, Kak Fauzan sedang belanja sayur. Karena Pak Fauzan waktu itu jadi ustadz. Jadi ustadz karena waktu Pak Fauzan waktu itu menurut cerita ke saya dulu, nggak tahu yang sebenarnya, menjadi guru ngaji yang dihonor entah 20.000 atau 100.000 per bulan, saya nggak tahu, intinya jadi guru ngaji dan dikasih makan sama takmir musolanya. Itu cerita yang ke saya. Kalau urat cerita saya nanti lah. Tapi semua itu kan luar biasa dan kita sekarang ketemu lagi dan dalam kurun perjalanan waktu yang sangat panjang kita bersama meskipun beda profesi gitu ya. Coba sedikit Pak Fauzan ceritakan di waktu kalau waktu di bolehlah juga di apa namanya diceritakan ketika saat kuliah sedikit saja sampai ke Pak Fauzan jadi kalau istilahnya Pak Dr. Farhad legenda komisioner KPU Bangkalan. KPU fenomenal. KPU fenomenal katanya Dr. Farhad. Coba itu ceritakan sekelumit saja biar pemirsa tahu tentang siapa sebetulnya Fauzan Ja'far ini. Dulu kan sering menjadi perbincangan kalau urusan demokrasi, urusan perpilkadaan, urusan perpemiluan, pasti banyak orang-orang yang bercerita sanrasan tentang Fauzan kan begitu. Ini adalah makhluknya. Silakan perkenalkan Pak Fauzan. Cerita sedikit saja sekelumit kehidupannya. Baik, terima kasih Kanda Aliman. Itu panggilan akrab saya ke beliau ini. Terima kasih atas undangan untuk bisa ketemu di channel Sanrasan ya, punyanya Lingkar Jatim. Sanrasan. Ini suatu kehormatan bagi saya dan tentunya juga suatu kebanggaan bagi saya bisa tampil di sini nih Kanda Aliman. Cerita sedikit aja. Iya, mengenang masa-masa kita dulu waktu menimba ilmu di Surabaya. Saya ini kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, masuk di tahun 1996. 96. Saya 97. Tapi, tuanya tua saya. Tapi umur tua Kanda memang. Tapi kuliahnya lebih dulu kita. Ya. Memang sering ngadal memang kayaknya. lanjut. Bukan ngadal, nekat. Nekat. Silakan lulus tahun 2021. 2001 ya. Lulus tahun masuk 2001. 96 lulus 21. Jadi kurang lebih 5 tahun kan ya. Kalau saya 97 lulus 2015. Gak usah dilanjutkan itu. Silakan lanjut ceritanya Pak Om Fauzan saja. Ya. Kita atau saya kuliah di IAIN itu memang bekalnya atau modalnya adalah modal nekat ya. Kanda Aliman. Nekatnya dalam artian ya semua hal ya, karena memang latar belakang
keluarga saya itu keluarga yang ya bisa dikatakan kurang mampu lah. Tapi karena kemauan yang besar, punya cita-cita bagaimana saya bisa ini membongkar pandangan atau mindset di mana desa saya, di mana saya dibesarkan di desa sebuah apa? desa. Desa apa, Pak? Namanya Desa Besana. Oh, Besana. Ya, Desa Namira Besana, ya. Kecamatan Tanah Merah. Di mana di sana Kak Aliman pandangan masyarakat kita mayoritas itu bahwa yang penting itu bekerja, gitu ya. Bukan yang penting anak-anak waktu itu sekolah atau berpendidikan, tetapi yang penting mereka bekerja. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya tidak bekerja? Nah, saya tunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya latar belakang keluarga yang kurang mampu itu tidak boleh memutus cita-cita atau tidak boleh menghambat pendidikan seseorang, gitu. Sehingga saya nikat dengan dengan modal ngutang waktu itu kan Aliman untuk bayar daftar ulang, registrasi gitu. Termasuk juga ketika kita mau membayar SPP itu nyari utangan setiap semester itu, nyari utangan Kak Aliman. Sampai sampai dulu ngambil dagangan saya jual kartu pasar Krian ya. Itu diutang lagi. Saya dulu anak buahnya Kanda ini. Jadi Kanda ini bos saya karena beliau punya dagangan gitu ya. Obralan. Katok dan daster. Ada cerita lucu tuh yang tidak bisa terlupakan itu. Pertama kali saya ngambil barang ke Kanda Aliman, katok dan daster, kan saya cari pasar itu untuk bisa memasukkan barang itu. Pasar pertama kali yang saya masuki itu adalah pasar Sepanjang Kak Aliman. Sepanjang Kak Aliman. Jadi saya masuk ke sana, ngobrol, terus saya datangi tuku-tuku atau orang yang punya menjual barang sejenis gitu ya. Ya betul. Nah, kan kita masukin ke sana itu kan dengan cash tempo, ngutang kan, nggak langsung bayar mereka gitu ya. Betul. Saya masukin, ada beberapa toko yang mau ngambil. Ternyata beberapa hari setelah saya masuk ke sana, itu ternyata pasarnya kebakar kali. Jadi nggak dibayar gitu. Sudah punya utang ke Kanda Aliman nggak dibayar lagi. Tapi untuk bayar SPP, insya Allah masih ada dari yang lain ya waktu itu ya. Iya, makanya ya Allah memberikan jalan yang lain. Betul. Karena memang basic saya ada pesantren Kak Aliman. Jadi ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Surabaya untuk menimba ilmu itu, dan kebetulan kampusnya juga kampus keagamaan gitu kan. Jadi biar ilmu saya itu bermanfaat, ada amal jariah juga. Saya cari masjid-masjid dan musola, dan juga cari TPQ gitu kan. Untuk mengajar gitu ya di situ ya. Untuk ngajarin ngaji gitu. Itu untuk menyambung hidup di Surabaya, dan juga bisa bayar ini Kanda Aliman. SPP. Dan saya selama 5 tahun berarti 10 semester kan. 10 semester. Selama 10 semester saya itu 10 kali pindah tempat. 10 kali pindah tempat musola dan masjid dan TPQ. Ya. Itu karena ketidakcocokan takmir sebelumnya atau memang keinginan dari Fauzan waktu itu? Memang bukan ketidakcocokan. Karena keadaan saja. Ternyata ada lembaga pendidikan yang waktu itu di Pakis. Pada saat saya mengajar di sana kurang lebih 1,5 tahun. Itu ternyata tuan rumahnya itu kurang begitu berkenan untuk kelanjutan pendidikan, sehingga ditutup. Pendidikannya ditutup. Gitu. Jadi Pak Fauzan yang ngambil di sana juga ikut tertutup. Ya. Dan ada satu kenangan lagi kan, Gimana? Waktu itu saya kalau tidak salah semester 6 gitu ya.
mau KKN. Iya, semester 6 kalau KKN. Mau KKN itu saya sudah kehilangan akal bagaimana saya harus membayar SPP dan membayar uang untuk berangkat KKN. Biaya KKN. Biaya KKN. Karena sudah kehilangan akal untuk mencari sumber rezeki itu di Surabaya. Akhirnya waktu itu saya nekat ke Jakarta kan ya. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Saya ke Jakarta, kebetulan ada teman pondok itu jualan buku di dekat terminal Pasar Senin. Jakarta Pasar di Senin. Jakarta Pasar Senin. Saya datang ke sana, saya sampaikan keluh kesah saya dan maksud tujuan saya. Akhirnya saya ada jalan untuk berjual majalah asongan kan ya. Saya sempat menjadi asongan di sana, pedagang asongan. Pedagang asongan di Jakarta. Di Jakarta menjual majalah. Saya ambil ngambil barangnya. Saya ngambil barangnya di Pasar Senin, di teman saya itu majalahnya. Tapi majalah-majalah yang sudah ini kan dah. Yang sudah kadaluarsa. Iya betul. Jadi kulaannya murah. Rp500 kita jual 1.000 gitu kan dah. Itu Dan trayeknya Pasar Senin Blok M. Pasar Senin Blok M. Iya. Di waktu itu teratasi ya solusi yang masalah pembayaran KKN teratasi dengan itu. Belum ya? juga. Oh, belum ya. Belum juga. Terus gimana? Ya, saya jualan kurang lebih 10 hari kan ya. Saya memutuskan cukup lah ini buat pengalaman dan juga menghasilkan begitu walaupun tidak cukup. Akhirnya ya kita keliling lah ke keluarga kita yang ada di Jakarta, silaturahim gitu kan. Ya alhamdulillah. Dari situ tertutupi. Itu mungkin digerakkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dari situ. Meskipun ikhtiar dagangan asongannya itu tidak dikasih rezeki. Ya, tapi Allah memberikan jalan ke situ ya, Pak. Iya, betul. Itu sedikit kenangan waktu saya menghabiskan menimba ilmu di Surabaya kan. Berarti banyak sejarah yang bisa dijadikan sarana muhasabah sekarang. Betul. Biar tidak terlalu jauh kita ini tidak terlalu jauh tersesat gitu ya ya. Betul. Oke, selanjutnya Fauzan ini kan dikenal meskipun banyak orang yang tidak tahu makhluk namanya Fauzan, banyak orang yang cerita dan sandasan tentang Fauzan. Kalau sudah masuk di momen-momen pemilu kada, momen-momen pemilu dan lain-lain, intinya pemilu lah. Coba sedikit ceritakan tentang pengalaman Pak Fauzan ketika menjadi pertama kali sampai seumur hidup ya. Karena 4 periode Pak. 3 periode. Oh 3 ya. 3. Itu sejak 2003. Pertama kali KPU itu dibentuk, Fauzan lah masuk di situ. Betul. Setelah itu sampai terakhir. Sekarang. Ceritakan itu Ya. Gimana pengalamannya di situ Jadi memang suka dukanya Ya, jadi saya sangat bersyukur begitu ya, bahwa setelah saya lulus kuliah itu bisa berkiprah di sebuah lembaga yang menurut saya lembaga yang sangat strategis. Betul, sangat strategis. Sebenarnya sangat strategis gitu, Kanda. Tetapi memang yang kita rasakan justru dilematis. Bukan lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu seperti yang Kanda sampaikan tadi itu, kita ini dibutuhkan atau mungkin bahasa ininya dikenal banyak orang, kiprahnya begitu, ketika memang ada event-event pesta demokrasi, ada pilkada, ada pemilu, itu banyak orang nyari kita. Banyak orang yang ngerasain bahkan mencari gitu ya. Mencari gitu. Tapi setelah itu selesai ya sudah. Terlupakan. Nah, tapi biasanya kalau yang tadi cerita waktu jadi waktu kuliah gitu ya, untuk
memenuhi menghadapi persoalan SPP dan KKN sampai ngobrol ke Jakarta, setelah dilupakan diuber nggak dengan Pak Om Fauzan waktu itu? Jadi begini kan, selain memang kita ditempa karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas, kita kan juga banyak belajar di organisasi-organisasi, gitu ya, baik itu intra atau ekstra di kampus ya. Kampus, ya. Dan itu juga banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di sana. Yang lebih banyak itu pengalaman di Ketua Ikamaba ya. Wah iya betul loh. Dan Amoba ya. Dan dulu kita sempat ini ya kan ya. Itu kan itu dalam rangka ngetes Kanda saja gitu itu ya. Sungguh-sungguh nggak jadi Ketua Ikamaba. lanjutkan. Ya, jadi apa yang pengalaman, pengetahuan yang kita dapatkan di tempat waktu di kampus itu menjadi modal yang sangat luar biasa ketika kita aktif di sebuah lembaga. Di KPU ini. Ya. Sehingga KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Bangkalan begitu ya, dengan berbagai macam fenomena dan dinamikanya iya, gitu ya. Dinamikanya, tuduhannya macam-macam begitu, tetapi kita tunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu atau pesta demokrasi di Kabupaten Bangkalan tidak ada hal apapun yang kita langgar begitu. Secara hukum. Terbukti meskipun banyak persoalan-persoalan yang dilaporkan ke pengawas, bahkan ke DKPP, Dewan Kehormatan. Semuanya dibenarkan oleh KPU. Iya, kita direhabilitasi begitu. Semuanya. Itu buktinya bahwa memang regulasi undang-undang itu tetap kita jalankan. Betul-betul dijalankan sepenuhnya. Sepenuhnya begitu. Walaupun memang banyak dinamikanya di dalamnya. Kalau bahasanya Kanda itu. Karena yang kita urusi itu adalah kepentingan betul, orang banyak gitu ya. Kepentingan begitu, ada partai politik juga, ada kelompok-kelompok yang memang di luar partai politik yang juga punya kepentingan. Tetapi Kanda Aliman kita membuktikan bahwa sebenarnya memimpin sebuah lembaga itu adalah ibaratnya sebagai manajer saja. Manajer, kita memanage banyak kepentingan, kita manage begitu ya, sehingga itu justru menjadi kekuatan kita untuk bekerja. Tapi kuncinya itu memang harus sesuai dengan aturan perundangan ya. Betul, karena memang itu berhadapan dengan kepentingan banyak orang. Kalau nanti sampai berjalan yang tidak semestinya, kan pasti orang yang punya kepentingan yang luar biasa dan bahkan sudah mengeluarkan biaya banyak itu kan tidak akan diam, Pak. Betul. Jadi kalau istilah kita, bahasa kita itu Kanda, undang-undang itu adalah kitab sucinya penyelenggara. Ya. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Seandainya tidak pakai kunci itu, ya tidak bisa kita bayangkan apa yang terjadi gitu. Betul, ya Om ya. Betul. Ini luar biasanya Om gitu. Semakin luar biasa Om. Jadi yang paling berkesan itu Om, waktu periode pertama, kedua, apa ketiga Om? Yang paling berkesan? Kalau buat kita sebenarnya dari periode ke periode itu sangat sama-sama saja ya. Iya, sama-sama berkesan. Jadi memang yang kejadian yang fenomenal waktu itu adalah memang di Pilkada 2012. 12 ya. Periode kedua itu ya. Periode kedua kan. Ya. Di mana kami KPU itu mengeluarkan sebuah keputusan yang menurut orang kontroversi. Tapi menurut KPU kan itu yang betul-betul sesuai regulasi. Sesuai regulasi, dan kita ini kan ada amanat undang-undang yang di dalamnya menjelaskan bahwa ada asas-asas penyelenggara pemilu yang harus kita pegang teguh, gitu kan, Meskipun di waktu itu banyak orang namanya kepentingan, betul, dianggap bahwa itu keputusan sangat kontroversial, betul. Tapi KPU di waktu itu yang dipimpin oleh Om Fauzan ya kekeh saja dalam keputusannya, kan begitu. Karena begini, sebagai penyelenggara itu Kanda, kita juga harus memastikan bahwa tahapan
penyelenggaraan baik itu pilkada, pemilu itu dapat dipastikan itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan tidak boleh diganggu oleh kekuatan apapun kan. Betul, begitu mestinya. Walaupun terkadang keputusan kita memang tidak akan memuaskan kan banyak orang. Namanya kepentingan di sana. Jadi tetapi kan bagaimana kepentingan yang ada itu kita manage. Kita manage dengan kita berpegang teguh pada undang-undang dan prinsip-prinsip dasar tadi. Betul, karena di sana asas penyelenggara pemilu itu selain adil, jujur, begitu kan, jujur, adil, ada kepastian hukum di sana. Nah, itu banyak ya, ada proporsional, ada profesional, begitu kan. Jadi secara tidak langsung prinsip itu yang dipegang oleh Fauzan dalam menjalankan tugas-tugas KPU di waktu itu, sehingga apapun yang menjadi akibat dari keputusan yang diputuskan harus tetap kekeh agar tidak sampai menyeleweng dari prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku. Betul. Meskipun itu berhadapan dengan kepentingan orang yang menganggap orang satu kontroversi, yang kedua adalah kita memihak misalnya dianggap memihak itu dianggap angin berlalu saja ya. Ya, kita tentunya tidak kita anggap angin lalu saja. Tentunya itu menjadi introspeksi kita. Itu sebagai masukan bagi kita dan energi bagi kita. Kira-kira apa yang kita lakukan itu sudah benar enggak ini, gitu ya? Sudah benar apa tidak ini? Tapi setidaknya kan tidak boleh terpengaruh ketika ada keyakinan bahwa yang menjadi keputusan itu sudah sesuai kan begitu. Betul. Meskipun ada kekuatan besar yang ingin merubah itu, kalau memang keyakinan seperti itu, Pak Fauzan kan hanya menyampaikan saja bahwa yang sebenarnya sesuai dengan keputusan yang diambil kan begitu. Pak Fauzan. Dan tidak akan merubah. Betul. Dan secara hukum itu ada saluran-saluran yang bisa ditempuh bagi pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, dirugikan gitu ya. Kita dilaporkan pada Dewan Kehormatan di negeri kita ini kan, sebelum itu. Ya. Dan terbukti 3 periode KPU yang KPU di Bangkalan ini yang dikomandangi oleh Fauzan sampai detik ini alhamdulillah secara hukum tidak ada yang cacat gitu ya. Betul kan. Itu kan sebuah prestasi. Baik itu prestasi yang luar biasa kan begitu. Baik itu gugatan yang diajukan kepada lembaga dalam hal ini terkait dengan sengketa hasil ke pemilu, MK begitu, atau gugatan yang ditujukan kepada kita personal penyelenggara begitu kan, itu etika diajukan ke Dewan Kehormatan. Semuanya terbukti istilah hukumnya dimenangkan oleh KPU kan begitu. Ya, karena memang kita tidak ada aturan main yang kita dilanggar. Iya betul. Baik secara etika atau secara etika maupun secara hukum. Betul. Ini luar biasanya. Ini bentuk keluar biasaan atau karena memang terlalu utuh memahami tentang masalah kelemahan dan kelebihan dari undang-undang. Itu biar publik yang menilai. Oh gitu ya. Iya. Ini luar biasa lagi. Nah ini hasil dari hasil dari tempaan di waktu kuliah, tempaan waktu menjalani kehidupan yang seperti itu ya, sehingga apapun badai yang menghadapi insya Allah bisa dilalui oleh Fauzan. Karena saya banyak belajar dari Kandaan. Oh gitu ya. Dan memang luar biasa. Dan banyak yang memang mungkin tidak langsung dikatakan kepada Fauzan. Kalau mencari orang yang kedua dari Fauzan dalam mengemban tugas KPU, sulit untuk mencari sosok seperti Fauzan. Gimana tanggapan Fauzan? Kita sebenarnya banyak yang lebih mampu dari saya sebenarnya. Ini bukan saya loh. Ya. Yang bicara begini banyak orang, bukan 1-2 orang. Artinya KPU yang kalau sudah bukan Fauzan gitu ya. Kalau bukan Fauzan
tidak menjamin seperti cerita yang diceritakan Pak Fauzan, Om Fauzan tadi dari periode 1 sampai periode 3, dan sosok yang punya kapasitas dan kemampuan seperti Om Fauzan tidak ada duanya, katanya orang-orang banyak di luar. Dan ini tanggapannya Om Fauzan gimana? Enggak, kalau saya masih optimis gitu bahwa teman-teman KPU yang ada sekarang, penyelenggara pemilu yang ada sekarang itu akan lebih baik dari kami. Oh begitu ya. Yang penting kita yang ada optimisme gitu optimis kita gitu kan. Yang penting kita yang ada di luar itu, ayo ini yang ada di luar ini, ayo bersama-sama mengawasi begitu kan. Kalau ada hal yang mungkin dinilai bahwa ada yang dianggap melenceng, melenceng, kita ingatkan bersama-sama. Justru kita harus dukung penyelenggara pemilu ini menjadi lembaga yang betul-betul independen dan imparsial gitu. Yang penting itu imparsial dalam memperlakukan sama kepada yang berkepentingan gitu. Yang justru lebih terkenal lagi, yang justru lebih semarak lagi di rasan-rasan di luaran. Om Fauzan ini sangat independen memang. Artinya wah independen Bapak. Nah, ini yang sosok ini yang tidak ada duanya katanya Om. Gimana ini? Sangat independen, bener sangat independen. Artinya karena TV. Nah, itu nggak tahu apakah pengertiannya, tapi independensinya sangat teruji gitu Om. Meskipun bertabrakan dengan kekuatan besar, kalau itu dianggap mengurangi keindependensinya, justru tidak bisa untuk menembus independennya Om Fauzan. Ini yang cerita-cerita di luar. Memang lembaga penyelenggara pemilu ini kan sebenarnya lembaga yang begitu pentingnya begitu ya, Kanda. Karena kami itu bisa melahirkan pemimpin di negara kita ini. Kita melahirkan presiden gitu, walaupun itu pilihan rakyat gitu. Tetapi kan kita yang menyiapkan semuanya. Gitu kan? Presiden, terus lembaga legislatif gitu kan, baik dari pusat, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Ini juga melahirkan pemimpin di daerah, bupati, wali kota. Lah, begitu strategisnya lembaga KPU itu. Iya, betul. Sehingga memang Kanda, betapa juga beratnya tanggung jawab dan beban gitu. Betul. Nah, sebenarnya karena memang undang-undang kita itu kan menjelaskan bahwa KPU itu adalah lembaga yang independen, yang tetap ya, lembaga yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri. Ya. Makanya independennya itu diterjemahkan oleh Om Fauzan luar biasa gitu. Ini yang menarik kan independennya ini. Karena memang ada anggapan di luar, ada anggapan di luar kalau lewat orang kuat ini bicara ke KPU dalam hal ini ke Om Fauzan pasti bisa gitu. Ini anggapan. Setelah melihat hasil akhirnya justru orang kuat ini tidak sama. Orang kuat ini tidak bisa mempengaruhi Om Fauzan. Di sisi yang lain juga begitu. Artinya Om Fauzan ini betul-betul independen. Yang dianggap kesimpulan akhirnya gitu. Independen dalam pengertian independen seindependen-independennya. Jadi nggak ada yang bisa ngatur Om Fauzan gitu loh. Dia ngatur sendiri gitu. Bener, itu anggapan itu yang terjadi. Tetapi yang kami lakukan atau yang saya lakukan itu masih dalam tetap jalur bingkai peraturan perundang-undangan. Nah di sini ini yang sebetulnya berulang-ulang saya tanyakan, sulit untuk mencari sosok seperti Om Fauzan lagi. Independen seindependen ini nggak bisa diatur orang, hanya bisa ngatur sendiri. Yang penting kan tadi itu Kanda, katanya Kanda Aliman hasil akhirnya. Gitu. Dan itu sudah terbukti dan sudah dirasakan oleh masyarakat Bangkalan hasil dari KPU, baik yang jadi dewan, baik yang jadi bupati dan segala macamnya, semuanya berjalan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, kan begitu Om? Betul.